kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik siswa dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, sawah hutan, gunung lautan, bersama kita membangun bangsa. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik siswa dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Karakter gigih berprestasi, integritas memimpin negeri, berpikir logis dan mandiri, cerdas kreatif karena literasi. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik siswa dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, sawah hutan, gunung lautan, bersama kita membangun bangsa. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik siswa dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Karakter gigih berprestasi, integritas memimpin negeri, berpikir logis dan mandiri, cerdas kreatif karena literasi. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik siswa dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Pendidik siswa dan orang tua bersama memajukan literasi, bersama memajukan literasi.
sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, sawah hutan, gunung lautan, bersama kita membangun bangsa. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Karakter gigih berprestasi, integritas memimpin negeri, berpikir logis dan mandiri, cerdas kreatif karena literasi. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Pendidik, siswa, dan orang tua bersama memajukan literasi, bersama memajukan literasi. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh. Kami dari perwakilan kelas 6 akan menampilkan sebuah literasi yang berjudul Sejarah Lahirnya Sumpah Pemuda dan Legenda Silancang. Fauzan, kamu tahu tidak kapan lahirnya Sumpah Pemuda? Tahu dong, tepatnya tanggal 28 Oktober. Mantap. Kalau sejarah lahirnya Sumpah Pemuda, kamu tahu tidak? Nah, kalau sejarah lainnya Sumpah Pemuda, mana saya tahu. Kan pada tanggal 28 Oktober 1928 saya belum lahir. Nah, ini nih, orang literasinya harus diperbanyak. Fauzan, walaupun tahun 1928 kamu belum lahir, bukan berarti kamu tidak bisa mencari tahu seperti apa peristiwa sejarah lahirnya Sumpah Pemuda itu. Makanya perbanyak literasi, baca buku. Kan di sekolah sudah tersedia bermacam-macam buku. Coba lihat di taman meja-meja kita, banyak sekali jenis buku. Itu deh, nanti saya rajin-rajin membaca buku lagi agar tidak ketinggalan. Sekarang, ayo ceritakan seperti apa sejarah lainnya Sumpah Pemuda. Oke deh, dengarkan baik-baik ya. Pada tahun 1926 merupakan peristiwa awal dari Sumpah Pemuda 1928. Mulanya berawal dari para penokoh PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajara Indonesia, serta cendekiawan yang memukakan idenya untuk menyatukan seluruh organisasi berbaris yang ada di Indonesia. Pertemuan tersebut telah berlangsung selama 1 tahun, sejak tahun 1926 hingga akhirnya diperoleh hasil tepat tanggal 20 Februari 1927.
Tepatnya pada bulan Mei tahun 1928, pertemuan diadakan kembali dan berlanjut pada pertemuan selanjutnya, tanggal 12 Agustus 1928, yang merupakan pertemuan terakhir. Pertemuan akhir tersebut juga dihadiri oleh seluruh organisasi berbaris yang ada di Indonesia. Dari pertemuan tersebut, akhirnya dihasilkan keputusan, yakni diadakan kongres pada bulan Oktober mendatang. Sementara itu, untuk susunan panitianya adalah masing-masing organisasi yang memiliki satu jabatan. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda 1928 dilanjutkan dengan menyusun panitia kongres pada bulan Agustus dan semua organisasi pemudanya juga terlibat di dalamnya. Selain organisasi PPPI, organisasi juga terlibat di antaranya seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Samen Taliban, dan organisasi lainnya. Sementara itu, tokoh-tokoh yang juga terlibat di dalamnya adalah Jele Yumina, Muhammad Yamin, serta Sunggodo Jojo Pupisto. Peristiwa sejarah lahirnya Sumpah Pemuda 1928 tersebut mengungkapkan bahwa Kongres Pemuda yang terjadi berlangsung dalam kurun 2 hari, yakni tepat tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Lagu kebangsaan Indonesia Yaya yang dinyanyikan saat penutupan rapat, namun lagu tersebut hanya dimainkan oleh instrumen saja. Dari hasil kongres tersebut, akhirnya diusulkan sebuah rumusan Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin merupakan penulis dari teks Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda ini yang disetujui oleh Seogo Jojo Jupisto yang merupakan ketua dari kongres ini. Rumusan Sumpah Pemuda akhirnya dibacakan oleh Seogodo dan Muhammad Yamin pun turut berperan sebagai memberikan keterangan secara detail. Isi dari teks Sumpah Pemuda itu adalah: 1. Kami putra-putri Indonesia mengakui pertumpahan yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu tanah air, yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bagaimana Fauzan? Kamu sudah tahu kan sejarah lahirnya Sumpah Pemuda? Oke, sekarang saya sudah tahu. Giliran saya bercerita. Cerita apa? Agenda Silancang. Dengarkan ya. Oke deh. Pada zaman dahulu, di daerah Kampar, hiduplah Silancang dengan ibunya. Mereka sehari-hari hidup prihatin mengandalkan penghasilan minim sebagai buruh tani. Keadaan ini membuat Silancang berpikir untuk memperbaiki nasib dengan pergi merantau. Pada suatu hari, Silancang berangkat ke negeri orang. Diceritakan, Silancang bekerja keras bertahun-tahun lamanya. Segala perjuangannya tidak sia-sia. Ia berhasil menggapai cita-citanya menjadi orang kaya. Ia menjadi saudagar yang memiliki berpuluh-puluh kapal dagang. Akan tetapi, ia lupa pada ibunya dan segala janji semanisnya dahulu. Pada suatu hari, Silancang singgah di Kampar. Berita kedatangan Silancang terdengar oleh ibunya. Ia mengira bahwa Silancang pulang untuk dirinya. Dengan memberanikan diri, ia naik ke geledak kapal mewah Silancang. Si ibu langsung menghampiri Silancang dan ketujuh istrinya. Betapa tergugah Silancang ketika menyaksikan bahwa perempuan berpakaian comang-camping itu adalah ibunya. Akan tetapi, harapan si ibu Lancang hanya tinggal harapan. Rasa malu dan marah pun tak dapat ia tahan. Ibunya segera menghampirinya. Engkau Lancang, anakku. Oh, betapa rindunya hati emak padamu. Mendengar sapaan itu, Silancang begitu tega menepis pangkuan ibunya sambil berteriak. Mana mungkin aku mempunyai ibu perempuan miskin seperti kamu. Klasin, usir perempuan gila ini. Dengan perasaan hancur, ibunya pergi meninggalkan sebuah angan tentang anaknya. Luka seperti di saat seminggu. Setibanya di rumah, Hilal sudah akan sehatnya dan kasih sayangnya. Karena pelakuan buruk yang diterimanya. Ia manggil pusaka yang dimilikinya berupa lesung penumbuk padi dan sebuah niru. Diputarnya lesung itu dan dikibas-kibaskan niru itu sambil berkata, "Ya Tuhanku, hukumlah si anak durhaka itu." Tidak perlu waktu lama, Tuhan mengabulkan permintaan ibu tuarna itu. Dalam sekejap turunlah badai topan. Badai tersebut meluluh lantakan kapal-kapal dagang milik Silancang dan harta benda miliknya.
Menurut cerita rakyat setempat, kain sutranya melayang-layang dan jatuh menjadi negeri lipat kain yang terletak di kampar kiri. Gongnya terlempar ke kampar kanan dan menjadi sungai Ogong. Tembikarnya melayang menjadi Pasuruan. Sedangkan tiang bendera kapal Silencang terlempar hingga sampai di sebuah danau yang diberi nama Danau Silencang. Hingga sekarang nama itu masih ada dan dapat kita saksikan. Pesan moral dari cerita ini adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Bagaimana Fauzan? Literasinya bermanfaat kan? Ya, sangat bermanfaat. Dengan literasi kita dapat menambah wawasan. Mari kita membaca. Satu buku kita mampu Meningkatkan meningkatkan semangat belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Karakter gigih berprestasi, integritas memimpin negeri, berpikir logis dan mandiri.